Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya di Purang Official ya. Ya, kebanyakan tamu kawan yang dipertanyakan itu adalah beberapa hal ya. Biasanya untuk pemula yang belum tahu, yang belum mengerti porang ya, yang mereka biasanya masih pengen tahu apa sih porang itu dan benarkah porang itu laku gitu. Biasanya dua hal yang mereka pertanyakan yaitu di mana bibitnya, kemudian jualnya kemana ya. Nanti setelah panen itu harus dikemanakan ya. Itu biasanya yang menjadi pokok pertanyaan mereka itu seperti itu ya. Sebenarnya kita sudah jawab kawan. Jadi kita nanti hasil panen jelas untuk menerima ya, kita berbagi kepada mereka. Kita bukan mengajari tapi intinya berbagi bagaimana kita membudidayakan porang dan jelas pasarnya itu jelas ya. Kemudian bagaimana cara pola tanam yang terbaik ya. Jadi kita hanya mensingkat waktu untuk menanamnya, dipertanyakan ya. Dan asal kita tahu ya, jadi intinya dari boomingnya porang ini membuat banyak orang juga membudidayakan ya. Setiap tahun alhamdulillah sudah mulai tambah-tambah ya. Tapi kenyataan fakta di lapangan dengan logikanya saja, semakin banyak yang menanam otomatis barang akan semakin banyak ya. Tapi kenyataannya beda di lapangan. Yang jelas setiap tahun kita terus kekurangan porang ya. Jadi itu disebabkan oleh beberapa hal ya, yaitu dengan menambahnya jumlah petani atau pembudidaya, bertambah pula itu pabrik-pabrik baru itu setiap tahun muncul ya. Dan di situ kuota mereka juga tidak sedikit, kuota mereka banyak ya. Jadi per hari sekian ton ya. Belum lagi eksportir ya, eksportir setiap tahun juga bertambah ya. Jadi kuota mereka akan terus naik juga ya. Jadi di porang sendiri ada dua market, yaitu market di pabrik juga eksportir ya. Kuota mereka setiap tahun akan terus bertambah dan pabrik-pabrik baru itu akan muncul ya. Itu yang mengakibatkan porang semakin tahun bukan semakin malah banyak ya. Padahal petaninya banyak, logikanya barang banyak, tapi kenyataannya di lapangan ya porang ya semakin terserap pasar ya. Pasarnya semakin banyak sekali, jadi terus berkurang ya. Jadi untuk kawan-kawan pemula, untuk kawan-kawan yang baru mengerti porang, jangan khawatir untuk membudidayakannya, untuk pemasarannya jangan khawatir juga ya. Kita bisa membantu. Kita bukan mengajari tapi berbagi ya. Alhamdulillah ini sudah new normal dan banyak juga kawan-kawan yang datang juga di kantor kami ya. Kita berbagi, kita sharing ya. Porang itu hidupnya di lahan apa ya, cocoknya itu lahan seperti apa. Di dalam dunia porang ada beberapa faktor yang menyebabkan naik turunnya harga itu tadi ya. Harganya terbilang fluktuatif ya. Jadi kadang juga naik ya, tapi cenderung porang itu tidak turun ya. Jadi ketika harga itu mulai naik, yaitu pada bulan Maret, April, Mei, Juni ke atas itu udah mulai merangkak naik ya. Kemudian ada juga beberapa bulan tertentu yang terjadi penurunan. Itu disebabkan karena beberapa faktor ya. Karena dolar berpengaruh sekali di dalam dunia porang ya. Dolar itu berpengaruh sekali. Dan kemudian yang kedua adalah kapan kita waktu manen porang ya. Jadi porang itu dipanen dan sudah saya bilang berkali-kali bahwa kalau manen porang itu di bulan-bulan di atas bulan Juni ya. Itu karena
harga naik disebabkan kadar air tadi sudah mulai berkurang ya. Jadi intinya bisa di dalam porang tadi tidak terlalu banyak air ya, jadi ada patinya di situ, jadi itu mempengaruhi juga harga ya. Jadi semakin kemarau semakin porang itu semakin mahal ya. Dan sudah saya sering ngomong juga ya, bahwa kapan waktu terbaik menanam porang itu adalah di bulan ketika mendekati musim hujan. Jadi kapan itu musim hujan akan mulai ya? Kalau dulu biasanya itu September Oktober itu sudah mulai turun hujan atau musim hujan. Tetapi karena bergesernya musim ya, kalau tahun ini aja kita di Jawa Januari baru ada hujan ya. Kemudian nanti di tahun ini kapan kita waktu untuk menanam mulai hujan tadi ya, kita untuk mengantisipasi kawan, kita bisa tanam di lahan itu pakai katak ya, katak yang besar-besar, kemudian yang kecil bisa kita buat di sistem polybag ya, polybag. Jadi sehingga kita bisa mengukur ya kapan waktu tanam di lahan ya, tetapi orang tadi sudah posisi di polybag. Jadi ketika bulan September itu posisi di polybag, itu kita sirami tiap hari, dia akan tumbuh sendiri, tumbuh duluan walaupun hujan itu belum turun ya. Itu biasanya di bulan September Oktober. Kemudian untuk penanaman di lahan itu ketika hujan itu sudah mulai turun, durasinya sudah sering, kemudian rumputnya itu biasanya sudah tumbuh ya, itu biasanya kita bersihkan, kemudian yang kita ambil polybag tadi kita tinggal membuat lubang di situ dengan jarak tanam 25 cm x 60 bisa, atau 30 cm x 60 bisa ya. Itu tergantung selera juga, tergantung volume di sebuah lahan tersebut ya. Anda pakai naungan ataupun Anda pakai lahan tanpa naungan ya, itu menyesuaikan kerapatan naungan tersebut ya. Kalau kami biasanya menggunakan lahan tanpa naungan ya, tanpa naungan sama sekali ya, ketinggian biasanya di atas 300 mdpl ya. Ketinggian daerah kami adalah sekitar 250-300 mdpl hingga 600 mdpl. Dan itu sudah terbiasa kita budidayakan, bukan hanya tahun ini tapi setiap tahun ya, setiap tahun dan bertahun-tahun juga kita membudidayakan seperti itu ya. Dan hasilnya tidak mengecewakan kawan ya. Jadi dari katak tadi estimasi kami hanya buat 2 kilo ya. Banyak juga yang bilang Pak Pedi mungkin salah kalau dari katak sendiri 2 musim itu 2 kilo ya. Tapi yang benar sebenarnya di realita di lapangan itu katak ditanam 2 musim itu beratnya bisa mencapai 4-5 kilo ya. Itu adalah harapan kami sebenarnya, harapan kami seperti itu gitu loh. Jadi bisa mematahkan persepsi saya yang 2 musim hanya 2 kilo tadi. Tetapi ketika Anda menanam porang, hasilnya itu lebih dari 2 kilo, bisa 3 kilo, bisa 4 kilo, bahkan bisa sampai 6 kilo ya. Karena dari katak sendiri itu satu musim itu banyak yang nanam hasilnya itu bisa sampai 1 kilo, 1,5 kilo ya. Dari katak yang 150 butir tadi isinya per kilo hingga 200 butir, itu dalam waktu satu musim itu bisa menghasilkan 1 kilo lebih ya. Bahkan ada juga biji bunga yang hampir mendekati 1 kilo. Itu benar kawan, karena apa? Kita harus tahu tentang pupuknya, dan nutrisi porang, pola tanam porang itu seperti apa, perlakuan porang itu seperti apa. Kita juga harus memahami ya, kemudian kalau benar itu pupuknya bagus, kemudian pengolahan lahan itu bagus ya, bisa mungkin karena banyak juga contoh untuk kawan-kawan, dan banyak juga petani